Baik, perkenalkan, nama saya Radian Cahya Permadani dengan NIM 3 digit terakhir 068, di jurusan PRO angkatan 25 dengan kelas B Teori. Oke, untuk film Current War ini, coba bayangkan jika dunia itu tanpa listrik, tanpa adanya lampu yang menyala, tanpa adanya mesin yang bergerak, tanpa sistem otomatis yang bekerja setiap hari. Film Current War membawa kita kembali ke masa ketika dunia masih gelap saat 3 orang jenius berjuang untuk menyalakan peradaban, yaitu Thomas Edison, George Washington House, dan juga Nikola Tesla. Mereka bukan bertarung dengan senjata, tapi dengan ide, eksperimen, dan ambisi. Pertarungan mereka membentuk bentuk dunia modern yang kita nikmati sekarang. The Current War menceritakan persaingan besar antara arus arah milik Edison, yaitu DC, dan juga arus bolak-balik milik Washington House, AC. Edison percaya arus arah lebih aman dan stabil, tapi Washington House melihat masa depan pada arus bolak-balik lebih efisien, bisa menjangkau jarak jauh, dan juga lebih murah. Di tengah keduanya hadir Nikola Tesla, seorang ilmuwan yang visioner yang menciptakan motor industri AC, cikal bakal sistem kelistrikan industri modern. Film ini bukan hanya menceritakan tentang listrik, tapi juga bagaimana inovasi dan ego bertabrakan dalam sejarah teknologi di dunia ini. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang otomasi, yaitu sebagai jurusan saya, perang arus ini tuh bukan sekedar tentang listrik. Ini adalah awal dari sistem kontrol dan mekanisasi yang jadi dasar dunia industri. Coba kita bayangkan, tanpa arus AC tak akan ada motor listrik, tak ada juga PLC, serta sistem penggerak otomatis. Konsep-konsep ini seperti pengaturan teori, efisiensi daya, hingga sensor dalam, semuanya itu berawal dari pemahaman tentang arus dan energi yang diperjuangkan dalam film ini. Kalau kita ingin menyimpulkan dengan istilah yang sederhana, The Current War ini itu adalah bab pertama dari buku besar yang kita pelajari di ruang praktikum. Di sini, Edison mengajarkan ketekunan dan keberanian dalam berinovasi, meskipun dia cukup keras kepala. Washington House menunjukkan pentingnya efisiensi dan juga kolaborasi, karena ide besar itu tak bisa berdiri sendiri. Nah, sedangkan untuk Nikola Tesla dengan segala kegilaannya melambangkan visi yang tanpa batas, sesuatu yang sering kita butuhkan di dunia modernisasi atau otomasi juga. Ketiganya ini mewakili 3 hal penting dalam dunia teknik. Yang pertama adalah ide, perhitungan, serta imajinasi. Tanpa salah satu, sistem otomasi tidak akan berjalan dan tidak akan pernah hidup. Sebagai mahasiswa otomasi, tentunya kita sering terjebak di antara kabel, array, atau mungkin coding PLC. Kadang kita lupa bahwa setiap sistem yang kita rancang adalah kelanjutan dari mimpi para ilmuwan di zaman dahulu. Mereka berjuang agar energi bisa mengalir, dan kita hari ini berjuang agar energi itu bisa bekerja dengan sendirinya. Jadi saat kita mengukur sensor, menulis ladder diagram, atau menguji motor servo, kita sebenarnya sedang melanjutkan perjuangan yang dimulai lebih dari seabad yang lalu. The Current War bukan hanya kisah sejarah listrik. Ia adalah kisah tentang awal otomasi, tentang bagaimana suatu percikan cahaya bisa menggerakkan seluruh dunia. Dan mungkin di masa depan, sistem yang kita buat di lab akan menjadi bagian dari perang baru berikutnya. Perang menuju teknologi yang lebih cerdas, efisien, dan juga manusiawi. Kutipan yang bisa saya ambil dari film ini dari percikan kecil Edison
lahirlah dunia otomasi yang sangat besar. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alang Firdaus Aryansyah. Saya dari TRO Angkatan 25, 3 digit NIM terakhir saya 047. Oke, untuk di video kali ini aku akan sedikit ngejelasin tentang film The Current War dari sudut pandang atau pemahaman saya ya. Oke, mungkin yang pertama, The Current War ini menceritakan tentang sebuah perang bisnis ya, perang bisnis mengenai pemanfaatan listrik AC dan juga DC. Oke, pada The Current War ini juga itu menyorot salah satu peristiwa penting ya, yaitu ada orang pertama yang dihukum mati menggunakan kursi listrik, yaitu ada William Kemmler. Jadi Thomas Alva Edison ini merancang kursi listrik ini juga atas dasar permainan bisnis dengan pemerintah gitu. Nah, di antara persaingan bisnis antara Thomas Alva Edison dengan George Westinghouse ya, di film ini juga mengangkat nama Nikola Tesla yang dia nantinya mengakhiri perselisihan dengan temuan motor AC-nya yang lebih efisien. Kita akan bahas ke tokoh pertama, yaitu adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison sendiri dikenal sebagai penemu lampu seperti itu. Namun bagi saya, kalau Tesla ini Thomas Alva Edison ini bukan penemu, tapi dia lebih ke bisnis gitu ya, pebisnis yang memasarkan atau memperkenalkan gitu ya lampu bohlam, gak ada fonograf dan kinetoskop dan lain-lain ya, karena dia juga hak patennya banyak. Jadi untuk lampu sendiri sebelum Thomas Alva Edison itu di tahun 1807 itu ada Humphrey Davy ya, dia sudah menciptakan lampu. Oke, untuk karakter dari Thomas Alva Edison ini sendiri adalah karena dia adalah seorang pebisnis, dia itu pintar membaca peluang dan juga pemasaran. Dan dia juga mendirikan Edison Electric Light gitu ya, dengan JP Morgan, yaitu seorang bankir ternama di AS. Apa sih yang menjadi masalah di arus DC-nya Thomas Alva Edison? Itu arus DC-nya itu hanya bisa mengalirkan listrik itu sejauh 1 mil aja. Nah, karena jangka jarak yang ditempuhnya itu lebih pendek atau lebih kecil gitu ya, tentunya karena itu juga dia harus memasang generator DC yang banyak gitu ya. Di tiap 1 mil itu dia harus memasang generator DC. Nah, dari kelemahan ini George Westinghouse membaca situasi ya dan peluang gitu. Ya, sebelumnya itu sudah terkenal juga nih menciptakan pengereman kereta api. Oke. Jadi dia melihat peluang bahwa alasannya seharusnya tuh Edison bisa mengalirkan arus AC ke kota-kota gitu, karena arus AC ini sendiri bisa menghasilkan tegangan yang tinggi dan tidak akan berkurang sampai 7 mil gitu, hanya dengan satu generator AC. Nah, sebelumnya Nikola Tesla itu juga mengatakan AC itu lebih efisien dan dapat memiliki tegangan yang tinggi. Namun memang kelemahan dari tegangan yang tinggi ini juga dia nggak mampu menyalakan bohlam gitu. Edison ini dulu dia nggak sadar gitu, nggak tahu kalau ternyata di zaman itu tuh sudah ada transformer. Akhirnya kesempatan ini itu dibaca oleh Westinghouse, dia membeli generator AC dari Siemens. Dari situlah listrik AC pertama kali di kota Barrington ya, untuk menyalakan penerangan di kota tersebut. Selain itu, Tesla juga sempat merasa ditipu ya, karena Edison ini menjanjikan $50.000 kalau bisa memperbaiki dinamo AC-nya. Padahal saat itu Thomas Alva Edison itu mengatakan bahwa itu semua hanyalah bercanda gitu ya.
Oke, akhirnya dari situ dia resign dari perusahaannya Edison, kemudian mendirikan perusahaan sendiri ya. Mendirikan sendiri perusahaannya, yaitu The Tesla Electric Light and Manufacturing. Namun sayangnya gitu, perusahaan itu tidak bertahan lama ya, karena investor dari Tesla sendiri itu dia nggak sabar gitu, hanya pengen cuan doang, tidak dapat menunggu proses dari Tesla gitu. Kemudian setelah itu Westinghouse itu mulai menyusul Edison nih gitu. Dari sini Edison menyebar Black Campaign ya. Oke, dari sini Edison menyebar Black Campaign dengan mengeksekusi kuda gitu ya di depan umum. Namun ada juga mengatakan dia mengeksekusi gajah dan juga kucing ya. Dengan ini Southwick Brown ya, seorang advokat saat itu, mencari alternatif hukuman mati yang lebih manusiawi kepada manusia, yang lebih manusia. Seorang advokat mencari Nah, dengan ini Southwick Brown itu seorang advokat itu mencari hukuman mati yang lebih manusiawi gitu. Akhirnya dia tertarik pada Edison untuk menciptakan kursi listrik. Dari sinilah Kemmler gitu, orang pertama yang dihukum mati menggunakan kursi listrik. Nah, di persidangan itu Edison juga menarasikan nih bahwa listrik yang berbahaya sampai bisa mengeksekusi manusia itu adalah listriknya Westinghouse, yaitu listrik AC begitu. Nah, permasalahan Westinghouse sendiri itu arus AC tidak dapat menggerakkan motor pada mesin jahit pada saat itu. Salah satu contohnya ya. Jadi orang-orang itu berpikir bahwa arus AC itu tidak dapat menggerakkan motor gitu. Namun Nikola Tesla sudah memiliki gagasan sebelumnya. Nikola Tesla bisa memanfaatkan arus AC untuk menggerakkan motor. Jadi dia berencana melewatkan AC dengan beda fase melalui 2 atau lebih rangkaian energi. Kemudian Tesla itu merancang electromagnetic motor ya, yang dipatenkan. Dengan inilah Westinghouse itu berani membayar harga tinggi, itu $2,5 per horsepower-nya. Dan dia juga melihat pembangkit listrik besar ya, dengan memanfaatkan air terjun Niagara. Nah, dari sini juga ini jadi salah satu peristiwa penting ya dalam pembangkitan arus listrik, tenaga listrik berarus AC gitu. Nah, akhirnya mereka berdua itu dijuluki sebagai perfect partnership gitu ya, Tesla dan juga Westinghouse, karena penyempurnaan sistem listrik AC-nya. Kemudian dari sinilah Edison itu mundur nih dari bisnis listrik. Jadi pemenangnya antara persaingan bisnis listrik AC dan DC itu dimenangkan oleh arus AC yang kita manfaatkan sampai hari ini. Ternyata setelah itu juga Tesla itu sudah menyiapkan sistem yang lebih canggih, di mana di antara pembangkit listrik dan juga penggunaannya gitu ya, pemanfaatannya, di tengah-tengahnya yaitu adalah kabel ya. Dalam hal ini kabel, Tesla itu punya ide untuk mengalirkan listrik tanpa kabel. Nah, mungkin dari film ini yang saya tangkap, apa sih hubungannya dengan sistem otomasi gitu. Oke, di sistem otomasi sendiri memang kebanyakan menggunakan arus DC ya, DC untuk pengoperasiannya gitu. Tapi dari apa yang sudah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu gitu, bahwa mereka memang jika ingin memiliki pembangkitan daya energi yang lebih efektif, memang kita mulai dari AC. Namun untuk penggunaannya agar lebih aman ya, lebih safety begitu, itu menggunakan arus DC jika kita menganut pada
pada gagasannya Thomas Alva Edison, yang mana DC itu lebih manusiawi gitu. Nah, mungkin untuk arus-arus kecil, ya, untuk tegangan-tegangan kecil, memang benar bahwa arus DC itu ya lebih aman gitu penggunaannya untuk manusia. Oke, mungkin cukup sekian ya video review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.